Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai model sikap Firstburn pada metode riset pemasaran, yaitu pada bab pertama modul riset pemasaran program studi ilmu administrasi bisnis, di mana kita tahu bahwa riset pemasaran ini atau market research ini merupakan rangkaian proses pengumpulan data yang digunakan sebagai landasan dalam aktivitas pemasaran. Riset pemasaran tentunya merupakan kegiatan yang cukup penting dilakukan oleh setiap perusahaan di mana dalam market research kita akan mengidentifikasi, mencatat, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai informasi data mengenai pemasaran. Fungsi dari riset pemasaran yaitu salah satunya sebagai mata dan telinga bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Riset pemasaran pun akan menghasilkan nantinya ukuran-ukuran yang menjadi patokan seberapa besar performa produk dan layanan yang kita berikan kepada konsumen atau layanan yang kita miliki dan kita bandingkan dengan layanan yang diberikan pesaing yang ada. Nah, pada modul pertama ini untuk melakukan riset pemasaran salah satunya kita bisa menggunakan model sikap Firstburn. Di mana model sikap Firstburn pada prinsipnya nanti kita akan menghitung nilai AO atau attitude toward the object, yaitu merupakan sikap seseorang terhadap sebuah objek yang kita kenali lewat atribut-atribut yang melekat pada objek tersebut. Dengan mengenali suatu objek, yaitu dengan cara melihat, meraba, mencoba, dan mengetahui objek pada waktu sekian lama, maka biasanya konsumen akan menentukan akan menggunakan atau akan tetap menggunakan produk dari tenaga pemasarnya atau beralih kepada produk pesaing. Biasanya nanti konsumen akan mempunyai sikap penilaian tertentu pada objek yang ia pakai. Nah, di sini ada dua komponen penting saat kita menghitung atau melakukan riset pemasaran menggunakan model sikap Firstburn, yaitu yang pertama kita nanti akan mengukur Firstburn, yaitu adanya belief dan evaluasi yang ada pada diri konsumen terhadap objek tersebut. Nah, di sini ada urutan pengerjaan dalam melakukan metode atau model sikap Firstburn. Yang pertama adalah kita nanti menentukan silent belief, di mana silent belief ini nanti setiap produk itu mempunyai indikator penilaian atau atribut penilaian, namun akan lebih baik jika konsumen atau responden itu nantinya kita akan menanyakan tentang indikator atau atribut yang relevan, yang berhubungan atau yang penting saja terhadap produk yang akan kita pasarkan. Nah, itu disebut silent belief. Nah, biasanya kalau dalam menjual produk itu kita atribut atau indikator penilaiannya tidak jauh dari kualitas, model, warna, dan harga. Bagaimana penilaian konsumen terhadap kualitas, model, warna, dan harga tersebut. Kemudian nanti setelah kita menentukan silent belief, kita akan membuat kuesioner atau mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mengukur belief dan untuk mengukur evaluasi. Bagaimana kepercayaan konsumen terhadap produk kita, bagaimana kita melakukan evaluasi mengenai produk yang akan kita pasarkan. Setelah itu nanti kita akan mengukur sikap terhadap produk. Mengukur sikap terhadap produk ini biasanya memiliki rumus yaitu AO sigma BI dikali A, atau AO dikenal dengan artinya adalah sikap terhadap produk tersebut, kemudian BI adalah keyakinan konsumen terhadap atribut satu sebelum ia membeli atau menggunakannya, kemudian EI yaitu evaluasi konsumen terhadap atribut satu dari produk yang secara umum tanpa dikaitkan dengan merek tertentu. Kemudian tanda sigma itu nanti dirumus adalah penjumlahan dari sejumlah atribut satu yang dalam hal ini ada 4 indikator atau 4 atribut. Kemudian nanti kita bisa menganalisis bagaimana
hasil penelitian atau hasil riset pemasaran yang sudah kita lakukan, kita paparkan analisis atau kesimpulan dari riset pemasaran yang kita lakukan. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu yang pertama kita ada akan meluncurkan sebuah produk sepatu merek Ronaldo, di mana kita akan memberikan kuesioner, mengajukan pertanyaan kepada 18 konsumen sebagai sampel dengan tujuan untuk mengukur sikap konsumen terhadap sepatu merek Ronaldo. Di sini ada 4 indikator atau 4 atribut yang kita jadikan sebagai penilaian atau acuan penilaian. Yang pertama itu bagaimana nantinya konsumen memberikan penilaian terhadap kualitas sepatu, kemudian model, warna, dan harga. Nanti di dalam kuesionernya pun tetap akan diberikan alternatif jawaban. Contohnya misalkan angka 1 itu artinya sangat tidak setuju, kemudian angka 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan nanti dari alternatif jawaban itu, penilaiannya itu kita akan input dalam melakukan riset pemasaran, kita menggunakan program Microsoft Excel. Di sini seperti ini, nanti kita input data dari modul halaman 3 dan 4. Setelah melakukan penginputan data, nanti kita bisa melakukan penelitian tersebut. Di sini kita menginput menggunakan program Excel. Nah, di sini setelah kita melakukan penginputan di dalam program Excel, kita seperti biasa menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu dari masing-masing indikator. Dari komponen belief dan evaluasi. Mulai dari penilaian konsumen ke-1 sampai ke-18 menggunakan rumus sama dengan average, kemudian dikasih kurung buka dari kolom yang ke-1 sampai kolom ke terakhir atau ke-18, konsumen pertama sampai terakhir, C3 sampai C20, kemudian di enter nanti akan muncul nilai rata-ratanya. Begitupun untuk indikator model, warna, dan harga. Dari komponen belief dan evaluasi kita tentukan atau kita hitung terlebih dahulu menggunakan nilai rata-ratanya menggunakan rumus average. Kalau di Excel kita bisa menggunakan secara otomatis rumus fungsinya. Setelah semuanya dihitung nilai rata-ratanya, kita menghitung nilai sikapnya. Nilai sikap konsumen dari masing-masing konsumen dari komponen belief dan evaluasi. Caranya adalah kita tuliskan rumus fungsinya sama dengan kemudian C3 kualitas dikalikan dengan kualitas. Artinya kolom kualitas pada komponen belief dikalikan kualitas pada komponen evaluasi atau evaluation. Ya, setelah itu ditambah kolom pada penilaian model pada komponen belief dikalikan dengan model pada komponen evaluasi. Begitupun sama warna pada komponen belief dikalikan pada warna komponen evaluasi. Harga pun sama, harga pada komponen belief dikalikan dengan harga pada komponen evaluasi. Setelah itu di enter, nanti akan muncul penilaian sikap Yuli atau responden yang pertama terhadap sepatu merek Ronaldo dilihat dari komponen belief dan evaluasi. Setelah itu, untuk penilaian responden berikutnya, kita tidak perlu menuliskan terlebih lagi rumus fungsi pada formula barnya. Kita tinggal menarik garis dari kolom yang pertama atau sel yang pertama sampai pada kolom 18, itu nanti akan secara otomatis keluar nilai sikapnya dengan rumus fungsi yang sama tanpa perlu kita menuliskan ulang rumus pada formula bar pada komponen yang pertama. Ya, saya ulangin lagi, dalam menghitung nilai sikap untuk responden penilaian kedua dan seterusnya, itu kita tidak perlu menuliskan rumusnya lagi seperti rumus pada kolom yang pertama atau penilaian konsumen yang pertama pada formula barnya. Kita cukup
tinggal tarik garis sampai muncul tanda panah ini, kemudian kita tarik garis sampai ke bawah, nanti akan muncul nilai sikapnya. Kemudian nanti nilai rata-ratanya kita tinggal menghitung menggunakan rumus fungsi average tanpa perlu kita menuliskan rumus ulang pada formula barnya. Nah, setelah itu nanti kita akan muncul penilaian dari konsumen, kita lakukan analisisnya. Nah, di sini analisisnya kita bisa tahu belief, analisis pada komponen belief itu memperoleh nilai 0,27, nilai rata-ratanya dalam indikator kualitas itu nilainya 2,72. Kemudian warna itu 2,39, harga 2,39, dan model itu 1,61. Artinya kita bisa memaparkan hasil penelitian kita itu bahwa bisa dikatakan dalam membentuk sikap terhadap merek sepatu Ronaldo, konsumen mempunyai keyakinan atau belief bahwa kualitas sepatu Ronaldo ini adalah paling baik dibandingkan warna, model, dan harga. Sedangkan model sepatu tersebut adalah atribut atau indikator yang paling tidak disukai konsumen. Dengan demikian, kita bisa memberikan solusi, memberikan saran bahwa dengan demikian, manajer pemasaran sepatu merek Ronaldo ini dapat mengusulkan misalkan ke bagian produksi untuk mendesain sepatu yang lebih menarik atau melakukan survei untuk mengetahui model sepatu apa yang dikehendaki atau yang banyak diminati oleh konsumen. Selain itu, perusahaan bisa tetap mempertahankan mulai dari kualitas sepatu yang sudah diyakini konsumen enak dipakai, memberikan kenyamanan, kemudian karena harga sepatu masih diyakini konsumen kurang memuaskan, nilainya di 2,39, mungkin relatif lebih mahal misalkan dibandingkan dengan merek lain, maka perusahaan bisa melakukan kegiatan promosi penjualan atau misalkan dengan memberikan diskon khusus pada waktu-waktu atau pada masa-masa momen-momen tertentu. Nah, itu contoh dari analisis atau pemaparan analisis dari segi komponen analisis belief. Kemudian nanti kita muncul nilai penilaian skala atau analisis evaluasi. Skalanya itu kita bisa melihat dari nilai rata-rata dari komponen analisis evaluasi. Dari komponen evaluasi, nilai skalanya ini diperoleh dari nilai rata-rata masing-masing indikator atau masing-masing atribut. Di analisis evaluasi, ternyata diperoleh nilainya itu skala dari indikator model itu 3,28, kemudian kualitasnya 3,06, harganya 2,83, dan warnanya 2,28. Nanti setelah kita memperoleh nilai atau penilaian sikap dari segi komponen evaluasi, kita paparkan hasil analisisnya. Misalkan contohnya dari tabel di atas terlihat bahwa atribut model ternyata paling penting atau paling tinggi nilainya bagi konsumen dalam mempertimbangkan sebuah sepatu. Atau konsumen merasa bahwa penilaian evaluasi terhadap model sebuah sepatu adalah hal yang paling utama dalam membentuk sikap terhadap sepatu olahraga, disusul dengan evaluasi terhadap kualitas, kemudian harga, dan warna sepatu. Dikaitkan dengan analisis belief sebelumnya, terlihat bahwa model sepatu yang menjadi kriteria utama konsumen dalam membentuk sikap terhadap sepatu justru dinilai paling kecil oleh konsumen. Hal ini menandakan model sepatu Ronaldo tidak disukai konsumen, namun demikian kualitas sepatu Ronaldo ternyata disukai konsumen dan atribut kualitas juga menempati urutan tertinggi di persepsi konsumen. Sedangkan warna yang menurut konsumen adalah kriteria paling tidak penting, ternyata malah dinilai baik oleh konsumen. Untuk atribut harga, misalkan penilaiannya relatif profesional karena harga sepatu tidak begitu dinilai penting oleh konsumen. Dan harga sepatu Ronaldo juga tidak dinilai jelek oleh konsumen.
Nah, itu kita bisa paparkan hasil analisis kita, hasil market research kita menggunakan bahasa sendiri, menggunakan pemahaman sendiri, tetapi tentunya tetap berdasarkan analisis atau perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis sikap konsumen. Kita dari melakukan market research dari komponen belief dan evaluasi, kita juga bisa menyertakan analisis sikap konsumen. Analisis sikap konsumen yang sudah kita hitung tadi, didapat nilai AO-nya itu adalah 26,78. Ini diperoleh dari nilai, kita bisa melihat dari nilai total di Excel di sikap konsumen. Nah, ini adalah nilai sikap konsumen secara keseluruhan yaitu 2,78 atau kita bisa bulatkan menjadi 26,78. Angka tersebut tidak bisa diartikan secara tepat kecuali bila angka sikap tersebut dibandingkan dengan angka sikap untuk sepatu olahraga merek lain. Hanya di sini ditekankan pengukuran sikap konsumen dilakukan secara overall atau keseluruhan terhadap semua atribut atau semua indikator. Bisa saja konsumen mungkin tidak suka terhadap atribut tertentu, namun suka terhadap atribut yang lain, sehingga secara keseluruhan ia tetap membeli produk tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai model sikap Westburn dalam metode riset pemasaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya sangat berharap saran, komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.